Saudara, baru-baru ini ada berita yang menarik, bukan saja menarik tetapi juga menggembirakan bagi kita atau bagi saya secara khusus karena pemerintah secara resmi telah mengumumkan perubahan istilah Isa Al-Masih yang selama ini digunakan dalam beberapa hari raya Kristen dan dicantumkan di dalam kalender nasional seperti istilah kelahiran Isa Al-Masih, kematian Isa Al-Masih, dan kenaikan Isa Al-Masih. Itu kemudian diubah menjadi Yesus Kristus. Perubahan itu dikatakan atas usulan Kementerian Agama, dan Kementerian Agama sendiri sebelum mengusulkan telah terlebih dahulu mendapat masukan dari umat Kristen, Protestan, dan Katolik. Perubahan itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi dalam keterangan pers pada Selasa 12 September 2023. Dan selanjutnya Kementerian Agama akan menyiapkan peraturan presiden untuk perubahan nomenklatur yang dimaksudkan. Nah, coba saudara simak dulu video berikut ini. Atas usulan dari Kementerian Agama terkait dari istilah yaitu Isa Al-Masih akan dirubah menjadi Yesus Kristus. Nah, ini adalah sebuah hal yang baik dan tentu saja kita patut bersyukur kepada pemerintah telah menerima usulan dari umat Kristen untuk perubahan istilah tersebut. Tapi tahukah saudara mengapa istilah Isa Al-Masih itu harus diubah menjadi Yesus Kristus? Ada beberapa hal tentang mengapa itu harus diubah. Pertama, istilah Isa Al-Masih ada di dalam Quran. Dan itu tidak ada di dalam terjemahan modern Alkitab berbahasa Indonesia. Misalnya di terjemahan baru Lai yang pertama 1974 itu tidak ada. Kemudian di terjemahan bahasa Indonesia masa kini BIMK tahun 1985 juga tidak ada. Atau di dalam terjemahan yang terbaru daripada Lembaga Alkitab Indonesia TB Lai yang kedua edisi revisi tahun 2023 juga tidak menggunakan istilah Isa Al-Masih. Yang ada adalah istilah Yesus Kristus dan itu sekali lagi tidak ada di dalam Quran. Jadi orang Kristen taunya Yesus Kristus dan bukannya Isa Al-Masih. Walaupun kita mengerti bahwa Isa Al-Masih itu digunakan oleh pihak Muslim dan mereka, setidaknya para polemikus Muslim itu berusaha untuk mengidentikan keduanya. Tapi orang Kristen pada umumnya tidak menggunakan istilah tersebut dan lebih memilih menggunakan istilah yang sudah baku, yang sudah familiar, yang sudah akrab di telinga orang Kristen, yaitu Yesus Kristus. Istilah Isa Al-Masih adalah istilah Arab di Quran dan sama sekali tidak muncul dalam teks asli Perjanjian Baru yang berbahasa Yunani. Sekalipun saya bukan penganut keharusan sebuah istilah seperti Joshua Tewu, Jerry Elim dan sebagainya, para pengajar Oneness yang mengharuskan istilah yang tidak ada di Alkitab harus dibuang semua. Misalnya karena Tritunggal, lalu Allah Anak, Allah Bapa, Allah Roh Kudus itu tidak di Alkitab, maka kita tidak boleh menggunakannya. Saya bukan orang yang demikian, karena yang saya tekankan di sini adalah kontennya atau isinya atau ajaran yang terkandung di dalam istilah-istilah tersebut. Jelas sekali bahwa Isa Al-Masih dan Yesus Kristus bukan hanya berbeda dari kata-katanya, dari penggunaan istilahnya, tapi juga dari sisi konsepnya. Itu berbeda. Yang kedua, bagi saya Isa Al-Masih dan Yesus Kristus adalah dua orang yang berbeda. Merujuk kepada dua pribadi yang berbeda. Saya sudah membahas ini beberapa tahun lalu atau tahun lalu di channel ini. Terlepas faktor bahasa yang bersifat netral, bahwa ada Alkitab bahasa Arab yang menggunakan istilah Isa, dan kemudian ada juga mungkin terjemahan Indonesia zaman dulu yang menggunakannya. Tapi walau bagaimanapun, jika kita memperhatikan secara seksama detail dari sisi personalnya, kehidupannya dan sebagainya, maka terlihat jelas bahwa keduanya memang berbeda. Bedanya di mana? Misalnya, Isa Al-Masih itu lahir di bawah pohon korma yang tidak jelas di daerah mana. Sedangkan Yesus Kristus lahir di dalam palungan, tempat makanan ternak, dan karena itu biasanya orang mengkaitkan dengan kelahiran Yesus di kandang hewan. Dan dia lahir di Bethlehem, jelas posisinya di mana, tempatnya di mana, itu merupakan wilayah Palestina, abad yang pertama. Jadi sangat jelas, clear kelahiran Yesus itu ya. Kemudian yang kedua, Maria, ibu Isa Al-Masih adalah saudari perempuannya Harun.
Tapi Maria ibu Yesus Kristus itu bukan saudarinya Harun. Ini perbedaan yang kedua. Yang ketiga, Isa Al-Masih itu tidak disalib, mati, apalagi bangkit. Tetapi dia hanya diserupakan menurut Quran ya. Jadi yang mati itu orang lain, bukannya Isa Al-Masih. Isanya itu terangkat ke sorga. Yang mati hanya orang yang diserupakan, yang digantikan dengan orang lain. Tapi Yesus Kristus yang tercatat di Alkitab tidak demikian. Yesus Kristus itu disalibkan, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga, lalu naik ke sorga. Terangkat ke sorga di sini bukan dalam konteks sebelumnya dia tidak disalib seperti narasi pihak Islam. Tetapi Yesus naik ke sorga setelah dia mengalami penyaliban, kematian, penguburan, kebangkitan, lalu menampakkan diri secara fisik kepada banyak orang dan kemudian dia naik ke surga. Ini perbedaan yang ketiga. Yang keempat, bagi Islam, Isa Al-Masih itu hanya sekedar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia hanya nabi, tapi Yesus Kristus yang dipercaya orang Kristen, yang tercatat di Alkitab, itu bukan hanya sekedar utusan, bukan hanya sekedar nabi manusia biasa, tapi juga adalah Tuhan, adalah Allah dalam pengertian yang setinggi-tingginya. Mulanya dia adalah Allah, kemudian menjadi manusia. Kenapa menjadi manusia? Supaya dia bisa mati. Nah, di sini banyak polemikus Muslim yang masih asal buka mulut dan stromen terhadap iman Kristen. Mereka katakan, oh, katanya Yesus itu Tuhan, Yesus adalah Allah. Kok Tuhan bisa mati? Tuhan yang bisa mati berarti bukan Tuhan namanya. Karena Tuhan tidak bisa mati. Maka Yesus Kristus bukan Tuhan. Kenapa? Karena dia bisa mati. Nah, klaim seperti itu ada karena didasari oleh sebuah presuposisi yang salah. Mereka terlebih dahulu sudah mempunyai konsep, ya, mempunyai pandangan seperti itu, mempunyai paham seperti itu. Kemudian dengan paham yang mereka ciptakan sendiri itu kemudian menghantam posisi Kristen secara membabi buta. Kenapa seperti itu? Karena mereka bukan hanya tidak mau belajar, tapi tidak mau tahu dengan iman Kristen. Sehingga yang dimunculkan adalah narasi-narasi atau klaim-klaim kosong yang sama sekali tidak berdasar. Jadi, pada mulanya Yesus itu adalah Allah 100%, kemudian menjadi manusia. Kenapa? Untuk supaya bisa mati. Kenapa dia mau mati? Karena untuk menebus seluruh dosa manusia yang mau percaya kepada dia sebagai Tuhan. Ini kerennya Tuhannya orang Kristen. Bukan manusia yang berdosa, yang mencari Tuhan dengan beramal saleh supaya masuk surga. Tapi Tuhanlah atau Allah lah yang mencari manusia berdosa. Dia datang ke dunia menjadi manusia untuk mati di salib demi kepentingan manusia berdosa itu supaya bisa diselamatkan. Jadi kalau Anda tidak mau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mati di atas kayu salib bagi dosa saudara dan bangkit pada hari yang ketiga, maka jangan pernah bermimpi untuk saudara bisa hidup kekal bersamanya di surga. Dan itu bukanlah Isa Al-Masih yang diajarkan di dalam Quran. Jadi berbeda. Yang ketiga, kalau saudara umat Kristen tetap menggunakan istilah Isa Al-Masih, maka itu bisa menimbulkan multitafsir yang berujung pada perdebatan yang tidak kunjung usai. Karena saudara menggunakan istilah yang sama persis dengan yang digunakan umat Islam, sementara konsepnya berbeda. Kristen memahami Isa Al-Masih secara berbeda dengan apa yang dipahami oleh umat Muslim. Nah, sekarang saja kita sudah berdebat panjang tentang siapakah Yesus Kristus itu dengan pihak polemikus Islam dan tidak pernah selesai-selesai. Apalagi jika saudara ikut menggunakan istilah Isa Al-Masih itu. Perdebatannya akan semakin kompleks. Ingat ya, istilah Isa Al-Masih itu milik Quran, milik Islam, dan saudara harus mendefinisikan istilah itu sesuai dengan maksudnya orang Islam, sesuai dengan maksudnya Al-Quran. Kalau saudara memberi definisi lain, berarti saudara mau cari gara-gara, itu namanya. Saudara mau cari gara-gara. Saudara berlaku tidak fair, tidak jujur. Saya beri contoh, misalnya istilah anak Allah di dalam Alkitab. Istilah itu adalah istilah Kristen, miliknya Alkitab. Jadi orang-orang polemikus Muslim yang mendefinisikan istilah itu berarti Allah itu beranak, itu cari gara-gara namanya. Mereka hanya asbun, hanya melakukan hoax, karena istilah itu adalah istilah Alkitab dan Alkitab tidak mendefinisikannya demikian.
bahwa anak Allah itu berarti Allah beranak. Mulanya Allah cuma satu, lalu kemudian beranak, sekarang menjadi dua Allah dan sebagainya. Tidak seperti itu. Anak Allah yang dilekatkan bagi Yesus, kalau saudara melihat dalam Yohanes pasal 5 ayat 17 dan 18, itu berarti setara dengan Allah. Waktu Yesus menyebut Allah itu sebagai Bapaknya, orang Yahudi mengerti pada waktu itu bahwa Yesus sedang menyamakan dirinya dengan Allah atau menyetarakan dirinya dengan Bapa. Itu sebab itu merupakan suatu penghujatan bagi orang Yahudi, dan Yesus akan dirajam dengan batu pada waktu itu. Jadi, istilah anak Allah itu harus disesuaikan dengan konteks historisnya, di mana istilah itu pertama kali dimunculkan. Itu ada di Alkitab, itu milik orang Kristen, maka orang Muslim harus menyesuaikan definisinya dengan apa yang dimaksudkan dengan Alkitab. Bukannya memaksa orang Kristen untuk menyesuaikan maknanya dengan apa yang orang Muslim maksudkan. Bukan seperti itu. Karena istilah itu sekali lagi miliknya orang Kristen, miliknya Alkitab. Nah, ini sama dengan istilah Isa Al-Masih. Karena istilah itu milik orang Islam, milik Quran, maka biarkan saja mereka menggunakannya sesuai dengan konsep mereka, sesuai dengan pandangan ajaran mereka, dan saudara tidak usah ikut-ikutan untuk memakainya. Gak usah lah. Ya, karena akan menimbulkan multitafsir dan perdebatan yang berkepanjangan. Jadi itu tiga hal mengapa Isa Al-Masih itu tidak boleh disamakan dengan Yesus Kristus. Keduanya bukan hanya berbeda dari istilahnya, tetapi yang terpenting adalah kedua istilah itu mengandung konsep yang berbeda, bahkan bertentangan satu dengan yang lainnya. Kita ikuti saja Lembaga Alkitab Indonesia yang dalam kalendernya itu mereka tidak menggunakan istilah Isa Al-Masih, tapi menggunakan Yesus Kristus. Ini saya punya kalender daripada Lembaga Alkitab Indonesia. Kalau saudara melihat di bulan April mereka mencantumkan di sana, ada 7 April itu sebagai Jumat Agung misalnya. Jumat Agung yaitu wafat Yesus Kristus. Jadi bukan wafat Isa Al-Masih. Kemudian 9 April Lai memberikan itu adalah hari Paskah dalam pengertian kebangkitan Yesus Kristus. Jadi bukan kebangkitan Isa Al-Masih. Tidak ada ya. Kemudian pada 18 Mei kalender Lai menuliskan kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Jadi bukan kenaikan Isa Al-Masih. Ya, kita ikuti saja Lai ya, yang mengubah istilah Al-Masih itu menjadi Yesus Kristus. Yang kedua, dalam hal ini karena sudah diumumkan oleh pihak pemerintah pengubahan Isa Al-Masih menjadi Yesus Kristus, maka saya mengapresiasi pihak pemerintah dalam hal ini, Kementerian Agama dan tentu saja Presiden Joko Widodo yang sudah menerima masukan dari umat Kristen untuk mengubah istilah tersebut. Terima kasih untuk Kementerian Agama Republik Indonesia dan juga tentu saja terhadap Presiden Joko Widodo. Hidup Presiden Joko Widodo.